Intinya sholat kan aqimis sholata lidzikri, surat Thaha. Dirikan sholat untuk zikri. Zikri artinya bukan menyebut tapi mengingat. Tapi kalau belum sanggup mengingat, cukup menyebut. Berarti supaya kita bagus sholatnya, yang harus dilatih bukan cara membacanya, bukan gurokannya harus begini. Itu mah anak TK juga bisa. Yang dilatihkan zikirnya. Bagaimana cara berzikir kalau tidak kenal siapa yang dizikirkan? Saya mau ingat sesuatu yang saya nggak kenal, bisa nggak? Antum bisa nggak ingat sesuatu yang antum nggak kenal? Ada? Nggak mungkin. Dan itu ternyata sudah menjadi kaedah daripada akal. Akal itu tidak sanggup memikirkan sesuatu yang dia nggak pernah lihat, nggak pernah dia pikirkan dan nggak pernah dia tahu. Ini udah konsep di belakang brain kita, otak kita nggak bisa memikirkan sesuatu, membayang sesuatu yang dia nggak pernah ketemu. Nah, pertanyaannya, otak kita pernah ketemu Allah nggak? Yang pernah ketemu Allah siapa? Kolbu aja nggak pernah. Nafs aja nggak pernah. Yang pernah ar-ruh. Ar-ruh pernah ketemu. Jadi kalau torikot kita baru zikirnya di kolbu, nggak ketemu Allah, baru bisa menyebut Allah. Ingat belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, sayyidina al-Mahdi, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Maulana Abati, mata'allahu fi hayatih wa yasrallahu fi kulli amri. Begitu juga guru kita, sahabat saya, guru saya juga, Syekh Al-Khidri Abdullah Al-Mansuri. Semoga dimudahkan misi-misi kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada Bangda Rizki Dik Doang Abdurrahim Akmali, langsung dapat nama, alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat saya para Buya Barzakhi dan masyaikh semua, para pengurus, para ahlul aurat, ahlul azkar, begitu juga para gurandiliyah, tarekat kalandariyah. Semoga kita malam ini dipandang Allah dalam pandangan ridha. Amin. Teruntuk baginda Nabi SAW, pewaris-pewarisnya, khususnya pengarang kitab ini, Sidi Syekh Al-Arif Billah Ibn Atha'illah Sakandari, gurunya Abul Abbas Al-Bursi, gurunya Abul Hasan Asy-Syazili. Kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah di samping saya ada Sidi Musa Dzauqi. Beliau beberapa waktu, ada 3 tahunan ya di Ahqaf, tapi tamatnya di Darussunnah dan UIN. Sekarang lagi S2 di UIN. Alhamdulillah khidmah baca kitab. Untuk membacakan kitab malam ini, kita masuk ke bab tentang hakikat salat versi Ibnu Atha'illah. Jadi di zaman itu ma'rifat salat turunnya segitu, karena ma'rifat kan bertambah terus pengetahuannya. Tafadhal Sidi Musa Dzauqi. Baik, tafadhal. Hikmah ke-120. Di sana dikomando Rasul bila Imam Ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah taala amin. Qala as-salatu qudratun lil qulubi min ajnasid dunubi wastiftahun li babil uyubi. Salat itu adalah penyucian bagi kolbu dari kotoran-kotoran dosa dan pembuka bagi pintu kegaiban. Ya. Ya, secara harfiah kita tarjim ya. As-shalah, salat itu idealnya karena ada lafaz alif lam. Jadi kesempurnaan salat itu ada natijahnya, ada buahnya. Apa buahnya? Tuhratun lil qulub.
mensucikan kolbu. Jika air mensucikan hadas di badan, maka hadas yang sudah masuk ke dalam kolbu, virus-virus dosa, dengki, iri, sombong, itu yang bisa bersihin adalah as-salah. Ya. Min adnasiz dzunub, daripada kotoran-kotoran dzunub. Dzunub ini unik istilahnya. Zanbun ya. Kalau orang Arab nyebut zanab kan sesuatu yang sifatnya di belakang, di ekor. Maka disebut dzunub itu dosa karena kalau habis dikerjakan urusannya ada nambah ke belakang. Gitu. Ya. Maka disebut adnasiz dzunub. Wastiftahun li babil ghuyub. Nah, ini yang paling penting. Istiftah. Apa arti istiftah? Membuka kunci li babil ghuyub, bab kegaiban. Makanya kalau versi Syekh Mansur nggak ada tawar-menawar masalah sholat itu. Ya. Jadi memang harus didirikan syariatnya. Walaupun kita baru tataran belajar ya harus. Kecuali antum udah bisa cara sholat yang lain. Ya. Intinya sholat kan aqimis sholat li dzikri, surat Thaha. Dirikan sholat untuk zikri. Zikri artinya bukan menyebut tapi mengingat. Tapi kalau belum sanggup mengingat cukup menyebut. Berarti supaya kita bagus sholatnya, yang harus dilatih bukan cara membacanya, bukan gurokannya harus begini. Itu mah anak TK juga bisa. Yang dilatihkan zikirnya. Bagaimana cara berzikir kalau tidak kenal siapa yang dizikirkan? Saya mau ingat sesuatu yang saya nggak kenal, bisa nggak? Antum bisa nggak ingat sesuatu yang antum nggak kenal? Ada? Nggak mungkin. Dan itu ternyata sudah menjadi kaedah daripada akal. Akal itu tidak sanggup memikirkan sesuatu yang dia nggak pernah lihat, nggak pernah dia pikirkan dan nggak pernah dia tahu. Ini udah konsep di belakang brain kita, otak kita nggak bisa memikirkan sesuatu, membayang sesuatu yang dia nggak pernah ketemu. Nah, pertanyaannya, otak kita pernah ketemu Allah nggak? Yang pernah ketemu Allah siapa? Kolbu aja nggak pernah. Nafs aja nggak pernah. Yang pernah ar-ruh. Ar-ruh pernah ketemu. Jadi kalau torikot kita baru zikirnya di kolbu, nggak ketemu Allah, baru bisa menyebut Allah. Ingat belum bisa. Jadi si kolbu ini, dia kan servernya akal. Akal itu berpikir bagusnya dengan kolbu. Kolbu berpikir dengan apa? Kolbu itu kalau berzikir dia dengan ruh. Gitu nyambungnya ke sana. Jadi kalau kita buat, kalau orang awam, dia berpikir, fikroh ya. Bahasa Arabnya, fikroh. Fikroh mereka pakai apa? Datanya orang awam itu data empirik. Bahasa Arabnya, hissi. Ya. Apa yang dia lihat, itu yang dia jadikan bahan pikiran. Maka mereka dengan kata Al-Quran dan binatang sama. Ulaika kal an'am. Tapi kalau seorang mukmin, dia servernya nggak di sini, dia servernya di kolbu. Maka di Quran ada 2 ayat menyebutkan lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka kalau berpikir itu nggak pakai hissi tapi pakai hati, pakai kolbu. Ah, kolbu ini sumbernya dari mana? Kalau dia nggak mengenal yang disebut, ya dia balik lagi ke sini. Berarti dia harus mengenal. Ah, kolbu itu teman-teman ada yang jarang diekspos orang. Kolbu itu kan dia artinya sesuatu yang bergerak elastis. Berarti kalau kolbu sudah nggak elastis, dia disebut qaswah, kesat. Kapan kolbu kesat? Kalau dia sibuk sama ini. Ah, ini kalau orang udah sibuk sama hissi, apa yang terjadi? Muncul namanya ghaflah. Ini istilahnya ala Arab dikit ya, biar serem dikit ya. Nggak, emang kita bisa begitu. Ghaflah, apa arti ghaflah? Lalai. Nah ini. Jadi kalau orang sholatnya pakai, jadi ada pelatihan sholat di tengah gunung, di tengah hutan. Emang nambah khusyuk? Coba aja, gak usah jauh-jauh, pergi ke Mekah aja deh. Ini antum yang sudah bertahun-tahun di Madinah, sholat di Masjid Nabi khusyuk? Sesekali ya? Sesekali. Pergi ke Mekah, paling awal datang bergetar, tapi kalau sudah datang 2 kali, hari kedua aja udah gak ada getarannya. Yang sudah nginap di Mekah berapa hari. Gak ada orang malah bengong, liatin, ada muter-muter. Gak pernah dia memandang kolbunya. Jadi orang jauh-jauh pergi ke Mekah, itu dia gak pernah merem
ke kolbunya. Dia malah ngeliatin orang jalan kiri kan. Ya kasihan. Sekarang kalau tutup sudah nggak bisa lagi kita umroh kan. Ini nggak tahu. Saya udah nggak yakin ada umroh lagi. Kalaupun ada umroh mungkin lokal-lokal mereka aja. Lalai. Tapi kalau kolbu ini, kalau dia sudah lalai dia menjadi lama-lama keras. Namanya qaswah. Udah menjadi bahasa Indonesia, kesat. Keras. Jadi kolbu itu arti lainnya adalah sesuatu yang elastis. Elastis, santai, rileks, itu si kolbu tuh sifatnya dia. Jadi kalau orang sudah keluar dari fitrah kolbunya karena si lalai ini, karena dia lupa mengingat Allah, sehingga masuk kemudian cinta dunia. Kita sih senang sama fulus, senang sama perbenaran dunia, tapi jangan cinta gitu aja. Nah, itu tipis-tipis tuh, tipis-tipis. Ya bohong kalau orang nggak senang sama fulus kan, bohong kan? Ya, antum kalau kerja pengen dapat gaji nggak? Kalau nggak ikhlas aja deh. Terima kasih kan gitu kan? Mau nggak digituin? Kan nggak mau. Orang ceramah ngajar aja minta gaji, minta honor sekarang. Bertarif lagi. Tapi kalau kata Maulana, untuk berjuang boleh bertarif katanya. Wah ini kesempatan buat antum bertarif. Ya, bertahun-tahun kita kan nggak boleh bertarif. Baik. Jadi kolbu ini supaya dia tetap elastis, bagaimana? Dia harus mengenang, ini kolbu itu. Coba lihat, jadi syukur itu ada dua level. Mensyukuri nikmat, mensyukuri yang memberi nikmat itu beda. Kalau mensyukuri nikmat, tambah syukur. Nah, kebanyakan khotib kan makomnya di situ. La in syukartum la zidanakum. Ayatnya sih benar, dianya nggak benar. Kalau kalian syukur, nikmat bertambah. Nah, dia balik logikanya. Logikanya apa? Kalau ingin ditambah rezeki, syukur. Bukan begitu. Itu logika keliru, logika orang awam jadi ustadz. Kalau ingin rezeki ditambah, syukur. Berarti dia berterima kasih kepada Allah bukan karena Allah layak dipuji, tapi karena dia pengen ditambah. Contoh nih, saya datang ke Bang Dik doang. Bang, suara ente keren banget bang. Pengen ditraktir kopi. Bukan karena saya ingin muji. Atau besok-besok mau minjem. Bang, ente keren banget ya. Udah setengah menit, bisa minjemin aneh duit gak? Ada maunya. Ada maunya. Besok-besok kalau aneh telepon, ngangkat gak? Ngangkat gak? Enggak ya. Tapi kalau Allah tetap ngangkat. Allah kalau ditelepon pakai doa, ngangkat terus. Angkat terus. Ngangkat terus. Tetap dikasih. Cuma orang tuh nggak sampai kepada syukur yang ma'rifat. Dia baru syukurnya orang awam. Syukur orang awam bersyukur supaya ditambah. Kita sebut ini ma'rifat matre. Jadi dia bersyukur supaya ditambah. Sedangkan syukur yang arif billah, yang kenal Allah, dia bersyukur, saya puji Bang Dik doang, karena memang pantas dipuji gitu, suaranya memang enak didengar gitu. Main musiknya memang seru gitu. Jadi nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Ada laki muji perempuan karena dia ingin mengeksploitasinya, bisa jadi. Siapa tahu si perempuannya kaya, ya kan? Jadi menikahi dia, menikahi kekayaannya. Kan ada yang begitu. Seneng nggak Sidi Musa? Dapat cewek tajir kan? Ntar mikir, wah nggak usah kerja, dawa-dawa aja kan? Itu masuk loh waham-waham gitu. Was-was gitu masuk. Ya. Akhirnya dia puji, dia deketin si perempuan karena si harta tadi. Kan cowok cemen gitu ya. Baik. Jadi syukur yang level 1 ini syukur kok banyak dilafazkan di khutbah-khutbah. Nah, itulah kualitas dai-dai kita sekarang. Jadi dia nggak pernah syukur karena emang Allah layak disyukuri. Nah, ini yang sering kita sebut beberapa waktu ini. Ketemu, lihat mobil bagus, pengen sholawatin. Gitu kan? Secara awam sih benar, udah bagus. Tapi secara ma'rifatullah, dia sholawat bukan karena dia rindu Rasul, tapi dia sholawat karena dia pengen punya mobil. Ya, Nabi kalau kita minta kepada beliau pernah nolak nggak? Nggak pernah. Nabi baru pakai jubah, tiba-tiba ada yang minta, nggak ditolak. Cuma Nabi bilang, tunggu bentar ya. Nabi pakai dulu, Nabi hargain dulu orang yang beri ini. Sampai berkeringat, ternyata orang itu pengen keringatnya Nabi. Dan dia tahu Nabi nggak pernah nolak. Si orang ini punya feeling bahwa dia bakal mati dalam waktu yang dekat. Lalu ketika Nabi kasih, semuanya marah dan bertanya, kenapa kamu meminta barang yang baru dipakai Rasulullah? Apa jawaban dia? Aku ingin dekafani dengan jubah yang dipakai oleh Rasulullah. Gak ada yang berani gitu ya.
Tahu pada minta jubah antum kan? Baik. Nah, teman-teman, di ujung lafaz apa? Wastiftah li babil ghuyub. Jadi sholat itu kunci alam gaib. Berarti di dalam diri kita ada supaya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli fikih masuk sini nanya, itu bid'ah apa lagi nih? Paling bentar doang kabur. Taib. Jadi kalau teman-teman kita melakukan riyadhah, latihan koneksi batin, nggak konek sholat aja, nggak konek mandi wajib lagi, mandi tobat, ganti baju, ganti pakaian, coba lagi patron kaifiat yang sudah dikasih. Dimulai dari sholat, dan memang sholat dasar, sangat dasar. Baik, lanjut. Nah ini jeroannya sholat apa sih? Nah, dijawab di sini. Hikmah yang 221. As-salatu mahal munajah. Salat itu adalah tempat berbisik-bisik. Wa ma'dinul masafah, tempat menyampaikan sesuatu apa adanya. Atas yang fiha mayadinul asrar. Di sana di salat itu akan terbentang medan-medan atau lapangan-lapangan rahasia. Wa tashriqu fiha syawarikul anwar, dan akan terbit padanya kilauan cahaya-cahaya. Ya. Alima wujud ad-du'ati minka wa qallala a'dadaha. Dia sangat tahu akan adanya sisi lemah darimu, maka dia pun menyedikitkan jumlah bilangannya. Wa alima ihtiyajaka ila qatlihi fakassara amdadaha. Dan dia pun tahu akan kebutuhanmu terhadap karunia-Nya, maka dia pun memperbanyak pemberian-pemberiannya. Ya. Nah ini jawaban, kan antum minta rukhsah mulu kan? Nah ini jawaban ini. Thariqat rukhsah. Ini dia nih, minta keringanan mulu kan kita. Dari April jadi Oktober kan? Ini dia nih. Apalagi teman-teman tuh, zaman-zaman Kang Kodir tuh, Kang Thorik tuh. Itu zaman-zaman, Masya Allah. Bener ya? Ajib ya? Kang Syarif disuruh jalan kaki. Kita kan nggak ada lagi kan? Ada nggak kita disuruh riyadhah sekarang jalan kaki? Sekarang, kalau dulu riyadhah jalan kaki atau masjid ke masjid, bener ya saya? Sekarang pakai motor. Bid'ah itu ya. As-salatu mahallul munajah. Salat itu isinya apa? Jeroannya apa? Mahallul munajah, tempat munajat. Jadi munajat itu udah jadi bahasa Indonesia. Cuma munajat bahasa Indonesia terlalu umum. Apa arti munajat, Bang? Memohon. Itu kan biasa aja kan? Padahal munajat tuh, saya kalau udah akrab sama orang, itu saya bisik-bisik sama dia. Itu namanya munajat. Saking akrabnya, kita udah bercengkrama, suka-suka, udah itu munajat. Munajat. Ya. Udah lepas, udah. Jadi apa yang di dalam diri saya lepaskan. Nah, mahallul munajah, sholat itu adalah fasilitas dari Allah untuk melepas bebanmu. Sampaikan semuanya kepada Allah, itu mahallul munajah. Itu dia. Lalu wa ma'dinil musafah. Ma'din itu tambang. Ma'din ini tambang, tempat sumber. Maka ada disebut jannatu adan, itu surga sumber, tambang semua ada di situ yang indah-indah, yang berharga di situ. Al-musafah dari kata safa. Apa arti musafah? Kebeningan. Kebeningan apa? Kebeningan ma'rifat. Nah, ada di sholat semua tuh. Mulai dari awal niat, takbir sampai assalamualaikum. Nggak ada lepas daripada dua ini aja. Munajah, musafah. Cuma sholat kita kan belum sampai di situ kan. Jadi antum yang udah sholat jangan suuzon nama orang yang belum sholat di luar sana. Ya, belum tentu sholat kita sampai ke level ini, kira-kira begitu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Nah, di dalam sholat itu meluaslah medan-medan rahasia, asrar. Jadi ma'rifat itu isinya apa? Namanya asrar. Rahasia. Sir. Asir itu yang ada dalam orang berbisik. Mungkin nggak bisik-bisik ngomong yang biasa. Datang dong, ada mau ngomong asik nih gitu, mau ngomong seru nih. Itu namanya munajah. Jadi kita ini kan membayangkan Allah selalu tegang. Allah itu qahar. Mana Muhammad qahar nih? Muntaqim. Allah itu tegas, jabar, suka apa? Yang tegas-tegas lah.
Kita jarang membayangkan Allah yang Rahman, Rahim. Rahman, Rahim itu, yaitu sayang-sayang. Sayang sama hambanya. Suka nyandain hambanya, kalau bahasa Maulana itu, Allah itu suka nyandain hambanya. Tapi karena kita ini kurikulum neraka, ya begini jadinya. Dikit-dikit anaknya neraka loh. Kamu ini neraka loh, disiksa Allah. Jadi kapan kita menanamkan Rahman, Rahim di kolbu anak? Enggak, betul gak? Ada nggak ayat Bismillahirrahmanirrahim Jabbar, ada nggak? Dengan nama Allah yang maha memaksa, lagi maha merubah dengan perubahan yang drastis, kan Jabbar itu perubahan yang cepat. Jadi kalau ada orang kok berubah cepat, itu Nurul Jabbar kena ke dia. Ada nggak teman kita tiba-tiba berubah? Jangan-jangan bukan teman kita kali ya? Kita yang begitu. Ya, saya aja ngerasa selama pandemi itu merasakan perubahan luar biasa. Ngaji hikam saya sebelum pandemi dengan sebelum pandemi dan setelah beda nggak akan habis. Ini yang nyaksiin saya ngaji hikam dari dulu Sidi Musa sama Buya Hamidi, beda nggak? Sama di sini beda lagi kan? Itu nggak dibuat-buat ya Bu. Gimana mau buat orang kitab nggak diapalin? Saya aja nggak tahu kita mau baca kitab apa, bab apa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ilmu itu kalau kita sudah koneksi dengan Play Store Rabbani Jabaruti, kan kalau antum kan ke Google, Play Store-nya Play Store yang ada di buatan Cino tuh ya. Katanya nggak boleh anti Cina, tapi handphone Cina semua. Samsung aja pabrikan Cina, tapi anti Cina kan aneh. Ya? Kalau mau anti sekalian. Nah kalau kita kan anti, kita kan cinta dengan semua makhluk Allah. Ar-Rahimun, ya. Irhamu fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintai makhluk di bumi. Saya masih ingat guru kita, para ahli hadis menjelaskan. Yang di bumi itu siapa aja Razi? Ada manusia, hewan, bukan gitu. Mu'minan kana atau kafiran. Mu'minkah dia atau dia belum mu'min? Itu wajib dicintai. Cuma sayangnya ke mu'min dengan rahimiyah, sayang kepada yang tidak mu'min dengan rahmaniyah. Itu dibedakan. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Atau Maulana Abati langsung jelasin apa beda rahimiyah dengan rahmaniyah. Ada perbedaan. Jadi kita tetap sayang tapi porsinya beda. Ini bukan ajaran pluralisme, enggak ada urusan kita begituan ya. Kita urusannya Asmaul Husna. Baik. Lalu dikatakan di ujung wa tasruqu fiha, terbitlah di dalam salat itu syawariqul anwar. Syawarik artinya adalah cahaya kilauan-kilauan yang muncul kalau kita pagi-pagi ngelihat syuruk. Syuruk apa yang kita lihat sebelum keluar itu kita ngelihat apa? Ada cahaya yang indah sekali kan di timur. Nah, ketika dia terbit, itu yang disebut syawarik. Sunrise. Sunrise itu sunrise ma'rifat itu ada dalam salat. Maka beberapa teman-teman itu belum zikir udah wusul dalam salatnya. Jadi salat-salat yang diberikan patronnya oleh mursyid-mursyid antum, mentor-mentor antum itu jangan dianggap remeh. Itu kunci-kunciannya di sana semua. Yang Cafe Rumi belum dikasih salat-salat itu ya. Sabar ya. Ada ntar praktek-prakteknya. Insyaallah. Ya. Nah, tadi kan bab rukso ya. Apa kata beliau di lafaz berikut? Dia tahu bahwa kamu ini suka rukso. Alima wujudad dha'fi minka. Allah tuh tahu bahwa kamu itu suka ngeluh, suka lemah, suka ngeles, gitu kan? Itu dha'fi minka. Faqallala a'dadaha. Maka Allah itu sedikitkan bilangan salat. Karena Allah sudah sedikitkan, Allah aja sedikitin bilangan salat, apalagi Maulana, apalagi guru kita. Yang tadi harusnya 7 tahun riyadhahnya, antum cukup ini 7 bulan, atau bisa jadi 7 hari, atau bisa jadi 7 jam. Maunya yang dikit-dikit itu ya. Gimana Bang? Sepakat ya Bang? Jalur cepat. Jalur cepat. Wa alima ihtiyajaka. Meskipun demikian, Allah tahu kalau kamu butuh rahasia dari sholat. Maka meskipun jumlahnya sedikit, waktunya pendek, kathara amdadaha. Allah banyakkan ma'rifat yang turun dalam rakaat yang sedikit itu, dalam tempo yang sangat pendek. Dan saya merasakan. Syekh Mansur merasakan itu. Kita ini Buya Barzakhi, mana ada orang bisa ngadepin ilmu-ilmu begitu kalau Allah nggak kasih. Qallala a'dadaha kathara
amdadaha. Allah sedikitkan riyadhahnya, latihannya, tapi rahasianya Allah banyakin. Nah, inilah nikmat yang Nabi Musa Allah kasih lihat. Jadi Nabi Musa Allah kasih lihat umat Nabi Muhammad, dan jadi Nabi Muhammad itu enak. Apa kata beliau? Jadi Nabi Musa ini saking akrabnya dengan Allah, itu berani minta, ya Rob, itu posisi akhir zaman aneh aja di nabinya gitu. Apa kata Allah? Oh, udah ada nabinya. La tabdila li kalimatillah. Nggak ada perubahan tuh kalimatullah. Terus Nabi Musa diplomasi lagi. Ya Rob, kalau begitu jadikan aku umat Muhammad. Umat yang mana? Kalau nggak awalan, akhiran. As-sabiqunal awalun atau as-sabiqunal akhirun. Awalun itu masanya Ahlul Badar, masa sahabat yang 124.313. Akhiran, masa kita ini. Makanya sekarang torikot tambah banyak. Tambah bingung nggak? Bingung kan? Pasti bingung. Ada antara yang banyak itu kan intinya sama. Intinya kan aqimis salata lidzikri, ya, anta abudallah ka'annaka tarah. Kalau jangan pakai gaya-gaya plat merah tertentu, kan ada oknum-oknum PNS tuh. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kan gitu. Sama, ini ada plat merah di tarekat juga ada. Jadi pegawai-pegawai resmi, mursyid-mursyid plat merah. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf banget para mursyid. Kalau bisa dipercepat, ngapain murid diperlambat? Kalau riyadhahnya bisa diringankan, kenapa diberatkan gitu? Dulu saya buat riyadhah, masa-masa dulu sebelum kesini, itu suluk 40 hari, kita buat 7 hari. Teman kita datang, teman Timur Tengah, dia bilang, aneh cuma dapat izin dari pesantren 3 hari, jadi megang pesantren. Yaudah, ente yang penting nginep di sini 3 hari. Kita rukhsah semua, disindirlah kita oleh para mursyid-mursyid. Akhirnya kita nanya, kamu melarang kita buat 3, 7, 10 dari mana? Kalau saya punya dalilnya, punya kitabnya. Ada kita sebutkan kitabnya. Oh, mereka nggak mau tahu. Begitu yang disuruh guru saya. Nah, kitab-kitab yang lama itu sudah memberikan celah. Dia masih ngotot dengan cara guru-gurunya. Orang ini baca bukan baca ya. Bayar zakat aja udah pakai transfer sekarang ya. Itu kan. Itu ma'rifat bisa transfer gitu loh. Canggih, emang canggih. Nanti bisa semua jadi percepat. Ini masa percepatan. Baik, ya. Masih lanjut nih. Belum tanya jawab kan? Belum. Iya, foto-foto. Hikmah yang ke-123. Mata talabta 'iwadan 'ala 'amalin ulibta bi wujudi sidqi fihi wa yaktil mujida wujudan salamati. Nah, ini dia gawat ini ya. Lanjut terjemahin. Kapanpun kamu menuntut adanya ganti atau balasan terhadap suatu amalan, maka di saat itu kamu dituntut adanya kejujuran dalam beramal, kesungguhan dalam beramal itu. Dan cukuplah bagi seorang murid adanya keselamatan, tauhid, ketulusan. Iya, ketulusan. Ya, teman-teman. Ini kan torikot fulusiyah ya. Torikot fulusiyah itu nggak? Fulus. Biar gimana duitnya banyak, tuh kan? Ada kan torikot begitu? Sholawat supaya kaya raya, zikir supaya kaya raya, itu ada itu torikotnya. Boleh nggak torikot begitu? Boleh. Cuma, apa kata beliau? Mata talabta 'iwadan 'ala 'amalin tulibta biwujudis sidqi fi. Kalau kamu emang niatnya seperti itu, pengen kaya, pengen dapat hasil sekarang juga, maka kamu dituntut sungguh-sungguh. Jadi sidik ini bisa berarti kesungguhan. Ya. Misalnya nih, dulu Mbah Mangli, maka ini, beliau pegangannya sholawat nariyah 4.444 kali. Apapun hajatnya Allah kasih. Dan itu zahir. Banyak para pengusaha, pejabat, jenderal datang ke sana. Rata-rata jadi semua. Kita nggak boleh sebut ya, beberapa itu ada. Itu zahir. Ada orang yang pengen usaha makanan, jadi ada yang pengen naik pangkat, jadi semua. Ini dia cuma sungguh-sungguh 4.444 kali. Nah itu kesungguhannya. Coba. Pernah nggak Maulana Abati nyuruh antum zikir segitu? Sholawat 4.444. Gak ada kan? Udah ditanggung sama beliau ya. Wa yakfil murid wujudadus salama. Murid itu sebenarnya cukup dia salamatus sadar aja.
Jadi ketulusan ketika beramal. Nah, itulah dipangkas dengan kalimat ilahi anta maksudi. Jadi ilahi anta maksudi itu supaya orang nggak terjebak. Sholawat supaya ini, zikir supaya ini, tahajud supaya sehat. Kan ada orang buat sholat bahagia. Emang kalau nggak bahagia nggak sholat lagi? Hah? Sehat dengan puasa. Kalau nggak sehat nggak mau puasa lagi. Berarti Tuhan kita puasa. Tuhan kita sehat. Sholawat supaya kaya. Kalau nggak kaya nggak sholawat. Jadi nanti orang begini nggak ditemui Nabi. Nabi nggak mau temui dia. Kira-kira gimana? Mau sholawat begitu? Jadi sholawat fulusia, nggak usah lah dibaca. Malu sama Rasulullah. Itu sebabnya Habib Mahdi sholawat nukutnya nggak pakai lafaz begitu, lafaznya biasa aja. Allahumma sholli ala, gimana lafaznya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu dong kan? Nggak ada sholatan tuksiru bil fulus wan nukut, nggak ada. Itu antum su'ul adab. Jadi mohon maaf, kita agak beda manhaj. Itu su'ul adab, bagi aneh nggak pantas. Ketika sahabat Nabi minta baju Nabi, marah semua sahabat. Kira-kira begitulah, wali-wali marah sama antum kalau antum ngomong begitu. Orang pengen sholawat tuh pengen ketemu Nabi, kita kok malah pengen sesuatu dari Nabi. Sesuatu yang sifatnya nggak ada hubungannya sama Nabi lagi. Melihat Pajero lewat, Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai Allah. Ini kan apa ya? Rasulullah tega nggak? Orang ini nggak dapat, ya dapat juga jadinya. Cuma setelah dia dapat, bisa sholawat nggak dia? Paling dia nanti nggak jadi sholawat ke orang, tapi sholawatnya sholawat fulusia lagi. Bukan sholawat, jadi sholawat Thoriqoh Pajerowiyah. Banyak orang di luar nggak pakai sholawat dapat Pajero, kok ngapain pakai sholawat segala, ya kan? Itu main-mainan. Jadi kita kalau teman-teman kalau sudah ngaji hikam, ya, jangan zikir itu untuk selain Allah lagi udah. Sholawat itu hanya emang untuk Nabi. Maka Ubay bin Ka'ab ketika nanya, wahai Rasulullah, saya jadikan sholawatku kepada engkau itu sepertiga aja gimana? Terserah engkau. Kalau setengah gimana? Terserah engkau. 2/3 gimana? Terserah engkau. Berarti Nabi nggak mau. Nabi maunya di hati beliau semuanya. Ubay Allah kasyafkan qalbunya. Maka Ubay mengatakan, baik wahai Rasulullah, aku jadikan semua sholawatku untukmu. Maka Ubay nggak pernah lagi sholawat supaya hidup enak. Maka dia mau hidup enak, hidup senang, mau hidup apa, dia yang penting sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kalau sudah belajar hikam, sholawatlah karena rindu kepada Rasul. Sholawatlah karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita sholawat karena kita syukur nurnya Nabi nyampe ke orang-orang kayak kita yang nggak pantas dapat ini. Gitu. Ya. Lalu pertanyaan berikut, sholat antum itu sholat aneh, kira-kira udah pantas belum dapat bisa untuk membeli tadi tuh Pajero apa? Itu sholawat atau sholat yang diterima oleh Allah baru bisa tuh dijadiin. Masalahnya sholat kita nggak khusyuk, sholawat kita yang nggak tulus, itu bisa nggak diterima sama Allah? Diterimanya belum, terus minta ganti, minta upah. Antum tes saja belum lolos, terus minta gaji gimana? Jadi ada orang tes wawancara belum lolos, tapi dia bilang, ntar kalau aku masuk minta gaji sekian ya. Gimana kira-kira? Kalau sama saya tendang langsung, kamu sono keluar. Tapi sama Allah diterima. Nah itulah Rahman Rahim. Ya, itulah Rahman Rahim. Jadi Allah itu penyayangnya bukan main. Nah sekarang disindir kita oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam lafaz berikut. Hikmah yang nomor 124. La tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan. Janganlah kamu menuntut balasan terhadap suatu amalan yang sebenarnya kamu bukanlah pelakunya. Yakfi minal jaza'i laka 'alal 'amali an kana lahu qabilan. Cukuplah sebagai balasan bagimu bahwa amalan yang ada itu diterimanya. Ya. Jadi kata Ibnu Athaillah, emang kamu pantas minta pahala surga, mau beli Pajero tadi, mau apa lagi? Memelet orang juga ya? Ada sholat pelet ya? Ada ya? Ada sholat supaya sakti, macam-macam tuh. Nah, kamu meminta upah, pahala, balasan dari amalan yang sebenarnya amalan itu bukanlah bersumber darimu. Yang sering kita contohin apa, Sidi Musa? Kalau ada orang azan, hayya 'alas sholat, jawabannya apa? Masih ingat ya? Jadi ada panggilan nih muazin, ayo kita sholat. Hai, ayo, mirip kan? Bukan cocok logi lah ya. Emang bahasa itu mirip-mirip kalau artinya sama.
Ayo kita sholat. Lalu kita jawab, ya Allah, kalau bukan karena haul dan kuwah, bantuan, kekuatan dan bantuan dari Engkau, aku tidak mampu ruku dan sujud, nggak mampu takbir. Itu sebabnya, kenapa ada masjid dekat dengan rumah seseorang, itu orang belum tentu bisa tersentuh sholat. Walaupun di samping rumahnya ada azan bunyi, walaupun handphonenya bunyi azan, dia belum tentu bisa langsung sholat. Karena yang bisa gerakin dia sholat itu Allah. Oke, itu pertama. Yang kedua, tubuh ini dari siapa? Terus ada hadis, a'inni ala dzikri. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, yang disebut nama siapa? Berarti saya nyebut Allahu Akbar, itu bantuan Allah bukan? Maka ciri-ciri seorang hamba dibantu Allah, lisannya mudah menyebut namanya. Sekarang Allah bantu saya. Allah bantu. Jadi gini nih, saya bantu modalin Buya Zauki untuk suatu proyek. Kita modalin nih. Kita modalin dia, terus dia minta upah. Pantas nggak? Saya minjemin dia, terus dia minta upah kepada orang yang minjemin dia. Sul adab nggak? Buruk adab nggak? Antum minjem mana? Minjem duit. Terus minta bagi hasil. Akadnya minjem. Terus minta bagi hasil, nyambung nggak? Kita ngomong la haula wala quwwata illa billah itu minta dipinjamkan. Ya Allah, pinjamkanlah kekuatan darimu sehingga aku mampu sholat. Itu lafaz la haula itu. Jadi kalau makna lain dari la haula wala, apa tadi? Ya Allah, pinjamkan aku kekuatanmu, bantuan darimu, sehingga aku mampu melafazkan namamu, sujud dan ruku kepadamu. Itu makna lainnya. Nah, Allah udah pinjemin, terus antum meminta upah. Nah, orang begini, jahilun atau arifun? Jahil atau arif? Orang alim atau orang bodoh ini? Jahil atau arif? Kenal nggak dia yang disembah? Yang dia sembah itu lagi menyemin badan buat dia, menyemin lisan buat dia, menyemin lafaz buat dia untuk dibaca. Sekarang kita minta kepada yang kita sembah untuk memberi upah terhadap satu huruf yang kita baca. Maka Rasulullah ketika berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, sahabat yang 10, bahkan sahabat yang 313, itu beda kelasnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat 313 ini Nabi nggak ngomong pahala. Tapi kalau sahabat yang lain Nabi ngomong, satu huruf dapat pahala 10. Jadi kayak anak kecil, jadi sahabat itu kayak anak kecil. Ntar kalau dia sudah naik makomnya, baru diajarin yang begini. Sayyidah Aisyah, apa kata beliau? Wahai Rasulullah, kakimu sudah kapalan. Untuk apa? Padahal engkau sudah dijamin, diampuni masa depan, sekarang dan yang berlalu. Jawaban beliau apa? Bukan cari pahala loh, saya pengen dapat surga yang tinggi. Begitu nggak Nabi jawabnya? Apa jawaban beliau? Abdan syakura, hamba yang bersyukur, berterima kasih, tubuh ini ditakdirkan Allah sujud. Itu sebabnya sujud syukur kalau dalam bab ma'rifat sudah hampir wajib. Coba lihat, saya Mansur kalau habis sholat, pasti langsung sujud syukur. Murid-murid beliau semuanya sujud syukur tuh, kalau murid ribat kan gak ya? Ya. Kalau habis sholat, ya doa-doa aja kan. Nah, kalau di bab ma'rifat karena mereka sudah mabuk dan tenggelam fana dalam bab ma'rifatullah itu, ya habis sholat ya sujud. Dan itu bukan bid'ah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Allah, tubuh yang hina ini engkau izinkan untuk menyembah. Lidah yang kotor ini engkau izinkan menyebut namamu. Pikiran yang kotornya engkau izinkan untuk mengingatmu. Waduh, kayak gitu masih pantas nggak minta sesuatu? Maka beliau mengatakan apa? Yakfi minal jaza'i laka, cukuplah balasan bagimu bahwa Allah menerima kekurangan sholatmu yang tidak khusyuk itu. Jadi sholat kita ini khusyuk gak? Udah belajar ma'rifatullah ya? Jadi antum kira khusyuk itu dari awal, terus dalam hati nyebut Allah, Allah. Enggak, itu nyembah lafaz itu. Syirik juga kalau antum nyembah lafaz. Jadi kalau antum sholat nih bayangin lafaz ini nih. Ini yang kebayang lagi sholat. Ini huruf gak? Makhluk ini, syirik kalau antum bayangin itu. Yang disembah yang punya nama ini. Ustadz, saya melihat ada cahaya, lafaznya begitu. Lah itu cahaya nama yang nempel di kolbumu. Jadi kolbu kita ini ketika tembus nama Allah, itu bergeser kayak dua batu. Ces. Maka ada itu yang syawarikul anwar. Terbitlah cahaya. Cuma karena dia syawarik, syuruk itu setiap saat atau cuma di jam tertentu?
Jam tertentu aja. Jadi kalau zikir kenapa enaknya cuma kadang di depan, tengahnya udah enggak, akhirnya enggak jelas. Ya kadang-kadang begitu. Kemarin enak banget kok sekarang biasa aja. Ya itu namanya syuruk. Kadang dia terbit, kadang enggak. Suka-suka Allah yang punya nama. Ya kan? Maka orang-orang yang sudah bermakrifat sebelum zikir, dia sudah usul sebelum menyebut. Gitu. Itu sebabnya di majelis Maulana Abati, kenal dulu baru sebut, kenal dulu baru bisa ingat. Untuk mengenal, aneh kalau kenalan nih, pertama, namanya siapa? Cuma begitu, biasa aja. Namanya siapa mas? Gitu kan? Ya nggak? Nah, Allah itu basa-basi sama kita. Kamu tahu nggak namaku siapa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Walillahil asmaul husna. Jadi Allah itu mesra sekali sama kita, akrab sekali. Allah malah yang nanya, ya kan? Baik. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, karena mengenal itu harus dimulai dari nama, maka awal ma'rifat adalah ma'rifatul asma. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pun mengenal yang punya nama. Yang punya nama bisa jadi namanya lebih banyak lagi. Coba, nama Bang Dik doang. Ternyata nama kecilnya Rizky itu. Di rumah dipanggil apa? Entong. Om Ganteng. Aduh. Enggak, waktu di kampung, di rumah Mbak, Bapak. Bengek. Bengek. Tuh, dia punya nama loh, Bengek. Kalau di sekolah dulu waktu badung-badung nggak panggilnya apa? Woi. Woi. Tuh, itu panggilan semua. Kalau orang manggil woi, nyaut nggak? Nyaut. Nah, Allah itu dipanggil dengan semua bahasa, semua nama, semua lughat, semua lahjat. Allah itu bukan bahasa Arab murni loh. Dia bahasa lebih tua dari bahasa Arab. Masuk ke bahasa Suryani Ibrani, di bahasa Ibrani Elohim. Lafaz intinya ada di alif lam. Maka intinya ilmu ma'rifat itu kalau versi Maulana kan ada di alif. Kalau alif antara ada di bawah alif itu ada apa gitu. Nah itu bagian beliau lah ya. Kita manas-manasin aja biar antum datang lagi malam Rabu kan. Karena aneh itu kulit-kulitnya doang. Nanti beliau yang jeruan-jeruannya masuk kan. Lebih merinding-merinding lagi kan. Jadi orang kalau nanya ini ada kitabnya ke sini, ada kitabnya gitu. Karena kalau beliau kan kitabnya di kolbunya. Nah, Play Store langit itu ketika diinstal itu masuknya ke kolbu. Kan saya menginstal nih, masuknya ke handphone kan. Mungkin nggak kita nginstal sesuatu tapi nggak ada emailnya. Harus ada nama email dulu kan. Itulah nama ruhani. Supaya ada, biar masuk ma'rifat itu ada tempat masuknya. Antum harus kenal dulu nama rohani. Maka nanti ada latihan dan itu wajib. Bisa berkoneksi dengan ruh kita sendiri. Nah itu yang disebut man arafa nafsahu. Ya. Kalau di torikot biasa yang formal, itu man arafa nafsahu itu cukup dengan mengenal sifat-sifat, tabiat-tabiat. Itu baru arafa nafsiyah. Nafs yang zahir. Belum nafs yang ruhiyah. Ya. Nah, kayaknya di situ ada pertanyaan tuh. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa Bu ya. Sejak saya melihat YouTube Bu ya menjelaskan tentang nama tubuh ruh, saya banyak bertanya kepada guru-guru saya. Beliau mengatakan ini bukan materi umum. Jadi saya dianggap lancang dong. Ini adalah kerahasiaan. Masya Allah. Maka pertanyaan saya ketika seorang ibu sudah dihembuskan ruh bayi di situ, apakah sudah ada namanya? Atau kita akan mencari nama itu setelah kita mencari keilahian? Agar senantiasa tubuh jasad dengan tubuh ruh ini selaras. Tapi pertanyaannya di surat Al-Fajr. Hei jiwa-jiwa yang tenang datanglah kepadaku. Jadi sebenarnya ini nama ruh atau nama jiwa. Lalu jiwa ini apa? Ruh ini apa? Bu ya, mohon izin Bu ya. Pertanyaannya kelas profesor deh. Ya, Baik, izin Syekh Mansur nanti kalau kurang tolong ditambahin. Kalau mau pakai dalil atau langsung? Terserah. Tapi kan kita makhluk dalil ya, butuh dalil. Antum silakan cari surat Shot ayat 72. Nanti ketemu. Jadi di ayat sebelumnya Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan bashar. Bashar itu tubuh ini. Tempatnya si nafsiyah. Tubuh ini bashar. Sisi manusiawi.
aku ciptakan. Jadi Allah itu kasih kata kuncian yang sangat luar biasa. Kalau yang tubuh kasar ini Allah cipta, tapi giliran yang ditiupkan gak dicipta. Bahasanya tiupan. Boleh dong kan dihapus? Diulang lagi yang terakhir. Inni khaliqun basyaran min tin, gitu kalau nggak salah ayatnya. Itu di ayat 71-nya kalau nggak salah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, sisi manusiawinya itu dari tin, dari tanah, anasir tanah. Jadi kayak avatar, ada anasir tanah, anasir udara, anasir apa? Api. Nah, itu di tanah kan lengkap semuanya. Tanahnya macam-macam kan. Ada tanah yang kebakar, ada tin, ada masnun kan. Ada macam-macam istilah tanah di Quran ya. Ada tanah liat, ada tanah gosong. Itu ada tuh istilah tanah lumpur. Kalau yang korupsi itu tanah curian kali ya. Tanah sengketa. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah, nauzubillah. Siapa tahu mereka jadi wali Allah ntar kan. Ya nauzubillah, kita nggak ada maksud merendahkan siapa-siapa. Karena orang yang maksiat hari ini belum tentu dia maksiat selama-lamanya. Orang yang taat hari ini belum tentu dia taat selama-lamanya. Itu urusan kolbu. Maka Sidi Ahmad Tijani mengatakan dalam kalam-kalam kudusiah Allah itu dikatakan, ini sesuai dengan makna hadis Nasai. Jika Allah sudah memandang hambanya sekali aja ridho, itu lam yu'adzibuhum abadan. Allah tidak akan siksa. Jadi sekali Allah pandang kita nih, mau sebahalul apa, mau dia korupsi berapa, zina 1000 kali, 1.000.000 kali, dia bunuh orang 1.000.000 orang. Tapi kalau Allah sudah pandang, dia pasti tobat di akhir hayat. Itu yang terjadi pada orang yang di zaman Bani Israel, yang dia bunuh 100 orang ya. Yang terakhir ulama yang dibunuh. Ulama, itu ulama kok bisa ya? Ente bunuh berapa orang? 99. Neraka ente gitu. Jadi dari dulu sudah ada ulama, kurikulum neraka itu sudah ada. Panitia-panitia neraka itu sudah ada. Itu contohnya di Sahih Bukhari loh. Dibunuh nggak sama dia? Dibunuh, lengkap 100. 100 itu yang tertulis. Orang Arab tuh kalau ngomong 100, litakthir, menunjukkan banyak. Dia bunuh. Gimana dengan dia selingkuh, zina, lebih banyak lagi, dia maling. Nggak disebutin, itu yang parah-parah aja. Yang parah disebutin, yang pantas disebutin kan menyeramkan tuh. Aku udah bunuh 99. Coba kalau dia bilang, aku goda sekian gadis, Pak Kiai. Kan lucu. Nggak seru, yang seru itu kalau dia bilang, saya sudah bunuh sekian orang. Ini jawara sakti. Ketika dia bilang, malaka minat tobat. Kamu nggak ada tobat. Itu belatinya langsung terbang. Set, kepala itu kepala terakhir ya. Tahu-tahu dengar ada wali Allah di ujung kampung, datang ke sana. Ketika datang apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sudah bunuh 100 orang. Terakhir ulama. Bisa nggak tobat? Jawabannya apa? Malaka. Apa yang membuat kamu tertahan dari tobat? Girang, merinding, tapi ada satu syarat. Tinggalkan kampungmu, komunitasmu. Buat komunitas baru. Hobinya sama, tapi komunitasnya baru. Tapi di tengah perjalanan meninggal kan? Belum punya amal, masuk surga. Orang yang dia bunuh tadi, masuk neraka. Itu si ulama tadi, itu nggak ulama. Dia cuma zahirnya aja ulama. Ulama komutus, rahmatullah kan? Jadi ketika di akhirat, itu ulama bingung. Loh, orang yang bunuh gua kok masuk surga? Bisa begitu ntar, Bang. Anda mau ngomong apa tadi ya? Tubuh tadi. Tubuh ya? Tubuh rohania, jiwa. Siap. Apa bedanya? Jadi ada yang dalam Al-Quran itu disebut bashar. Begitu bahasa Arabnya. Basharun. Ya. Ada ruh. Apa kata Allah? Inni khaliq, aku cipta si manusia. Tapi giliran ruh, nggak ada cipta. Lafaznya apa? Tiup, hembus. Nafakh. Kalau ini khaliq, cipta. Berarti ruh itu bukan dicipta. Nah, lalu apa bedanya? Ini bashar sisi manusiawi, ruh dengan jiwa itu ya. Ruh dengan jiwa. Ruh tiupan ini Allah masukkan ke sisi manusiawi. Lalu di sisi manusiawi itu di bagian mana Allah meniupkan? Itulah namanya nafs. Jadi di dalam ini ada namanya satu tempat namanya nafs. Dan itu rahasia Allah. Si bashar, kita nih manusia ini bashar nih. Nah, Allah tiup di mana? Ini ditiupkan masuk ke dalam. Nah,
Di dalamnya itu ada namanya kolbu. Itu sebabnya Imam Ghazali kesulitan untuk membedakan antara ruh, kolbu, nafs. Nah, satu lagi akal nih. Imam Ghazali agak kesulitan dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin yang jilid ketiga ya, tentang ajaibul qalb Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut keajaiban. Itu bahasa saya sudah paham langsung. Orang Arab kalau ngomong ajaib itu beda dengan kita ngomong ajaib. Kalau kita bilang ajaib artinya apa? Canggih. Orang Arab kalau bilang ajaib itu aneh. Keanehan kolbu. Ini kolbu tuh aneh gitu. Keunikan, unik. Maka dia tuh seakan-akan menamakan sama. Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah, Latifah Robbaniyah. Disamain. Titik halus yang bersumber dari Rob. Itu versi dari Allah benamkan ke dalam apinya kolbu. Apinya kolbu itu yang kemudian isinya si nafs. Jadi ruh itu masuk ke situ. Nah, ruh ini, tadi pertanyaannya ada nama nggak? Ya ada. Orang, gini nih, Bang Dik doang kalau keluar negeri, itu bisa nggak pakai KTP? Nggak pakai paspor? Nggak bisa. KTP lokal bisa berlaku nggak ke Malaysia? Nggak bisa. Harus pakai paspor. Namanya sedikit beda kan nama yang KTP? Ada tambahan nggak? Ada kan tambahannya? Ya. Tiga. Jika untuk perjalanan antar kota harus ada nama, masa perjalanan dari alam sono masuk ke alam janin, dari janin masuk ke alam fisik ini nggak ada nama, nggak bisa jalan dia. Maka perjalanan itu kenapa tertahan? Semua torekot itu bisa tertahan karena dia nggak tahu nama dirinya. Man arafa nafsahu, diterjemahkan man arafa isma nafsihi. Siapa yang mengenal nama dirinya dulu, baru karakter dirinya, baru sifat-sifatnya, penyakit-penyakitnya, obat-obatnya, baru terketemu jalan menuju Allah, sang peniup ruh. Gaya sok pinter. Posisi jiwa tadi belum dijelasin antara jiwa dan... Ini kan Bashar ini si bayi. Kalau versi hadis kan ada dua versi. 40 kali 3 sama 45 hari. Ditiup. Berarti sebelum itu dari nutfah, dari sperma, S aja ya, sampai kemudian ditiup, saya tertarik pakai yang ini. 45 hari. Karena kita konfirmasi ke dokter-dokter kandungan, umur 28 sudah ada jantung, sudah ada otak, sudah ada paru, sudah ada semuanya. Umur berapa? 28 hari. Kalau udah kawin ya. Cuma manusia mini kecil, bergerak sendiri. Ketika umur 40-an, kata beberapa dokter bidang ini, sudah ada jurnalnya juga, itu terjadi integrasi, si jantung ini bergerak karena ada kaitan dengan otak ada kaitan dengan paru, terus itu satu integritas sama. Jadi dia terintegrasi. Ada koneksi semuanya. Barangkali kalau mau kita bahasakan secara kedokteran disebut terintegrasi. Kalau bahasa kita, peniupan ruh. Kalau bahasa anak komputer, penginstalan ruh. Windows berapa tuh? Komputer nggak bisa jalan kalau nggak ada Windows-nya kan? Ada penginstalan, ada yang nginstalin, ada barangnya. Dikasih nama nggak ketika diinstal? Kalau yang original loh ya, dikasih nama nggak? Kecuali yang nggak original, nggak perlu nama. Yang KW nggak perlu nama. Itu sebabnya kajian-kajian kebatinan, kerohanian yang namanya nggak jelas, itu kemana-mana perginya. Kemana-mana perginya. Jadi nama rohani itu nama syafaat sebenarnya. Ya karena sayang guru dikasih ke kita. Ya. Dan ruh antum yang minta itu ruhnya. Kan dia mengalami, jadi ketika masuk itu perjalanan, ibarat pesawat masuk ke bumi, goncang. Nyampe di dalam janin, lahir, lupa deh. Amnesia spiritual. Istilah kita di kafir ini ya. Itu sudah ada kajian itu, amnesia rohani. Di rohani mengalami amnesia. Itulah sebabnya kenapa Allah kirim para rasul. Para rasul sudah wafat. Lah Nabi ya Ba'di kan gak ada lagi Nabi. Itu sebabnya Nabiullah Khidir statusnya bukan Nabi secara manzilah nubuat. Tapi beliau Nabi. Kan debat nih Imam Qushairi dengan imam-imam yang lain. Kata imam yang lain, Nabi Khidir Nabi. Nah ini dipakai mazhabnya oleh Imam Nawawi, pengarang Arba'in. Supaya nanti orang nggak berpikir Nabi Musa itu belajarnya sama wali. Ntar orang mikir wali lebih tinggi dari Nabi. Ini kekhawatiran Imam Nawawi, wajar, ahli akidah, ahli hadis, ahli fikih. Imam Qushairi
ahli akidah yang sudah konversi, naik dia ke ilmu ma'rifah. Apa yang terjadi sama beliau? Beliau ngomong gini, sekarang Khidir itu wali. Saya lama mikir, gak ngerti-ngerti. Di sini saya baru paham, kata Maulana Abati. Padahal hadis sudah kita hafal, gak ngerti-ngerti. La nabi ya ba'di, apa kata beliau? Tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka semua nabi-nabi yang masih hidup, Nabi Idris kan masih hidup itu statusnya kalau turun ke bumi, statusnya wali. Jadi walaupun beliau ini pangkatnya 4, tapi jabatannya gak ada. Gitu. Pangkatnya bintangnya 4 nih, tapi nggak ada jabatan. Kalaupun jadi pejabat, ntar nggak tahu deh. Nanti Nabi Isa turun. Masih ingat nggak hadis Sahih Bukhari? Apa kata Nabi? Betapa hebatnya kalian. Isa Al-Masih Nabiullah turun, tapi imamnya sholat subuh dari kalian. Kalau kita beruntung nih, Bang Dik nih. Kalau aneh beruntung, antum beruntung, umur kita panjang, nggak mati kena COVID, nggak mati karena virus-virus segala macam. Insya Allah amin ya. Insya Allah kita akan menyaksikan itu. Nabi Isa turun di Menara Putih Baidho di Syam. Ketika masuk ke masjid, yang jadi imam dari kita, Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa? Nabi Isa ngelihat di dalam dirinya Al-Mahdi itu, oh ada sesuatu lah. Itu kita kaji di waktu yang lain.